Selamat siang, kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang telah hadir pada siang hari ini dalam rangkaian kegiatan workshop perencanaan berbasis data. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan kita mengenai perencanaan berbasis data yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Randa Haja Purwiastuti Kusmastiwi MM. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, makasih Bu Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas gak ya saya ngomong ya? Oh, jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan bisa berkumpul bersama-sama di sini, semuanya dengan dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati bapak-bapak, di sini ada wakil, kemudian ada staf sus, bapak ibu guru, Ibu Kepala TU yang cantik. Saya senang lihat Bu Wir ini selalu senyum. Dan ibu-ibu guru yang juga semangat, cantik-cantik, bener loh, cantik-cantik ibu-ibu gurunya. Jadi saya bersyukur banget berada di SMA Negeri 17 ini, dan bulan September ini kita sudah 3 tahun, saya sudah 3 tahun berada di keluarga besar SMA Negeri 17, tepatnya harusnya tanggal 7 ya, tanggal 7 September 2020. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ini alur dari perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data Bapak Ibu sudah tahu semua ya, sudah pernah kita bahas tahun kemarin. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Perencanaan berbasis data ini dari tahun kemarin ya, sudah kita pernah bahas tentang teori-teorinya pun juga sudah kita bahas. Jadi sekarang kita ingin melanjutkan untuk tahun yang berikutnya, bahwa semua apa yang kita jalankan, apa yang kita kerjakan itu harus berbasis data, ya, harus berbasis data. Berbasis datanya dari mana? Nah, kalau dimulai dari asesmen nasional, sebenarnya untuk pengetahuan mengenai perencanaan berbasis data ini kepala sekolah harus menguasai, semua kepala sekolah harus menguasai ini. Di sini nanti insya Allah akan lulus atau akan ada guru penggerak yang juga harus menguasai tentang PBD ini. Jadi PBD ini berdasarkan asesmen nasional yang anak-anak kerjakan, dan asesmen nasional ini dulu sebagai pengganti dari ujian nasional. Ya, kalau dulu ujian nasional, sekarang asesmen nasional, dan pesertanya itu sudah ditentukan dari Kemendikbud. Jadi 45 orang, 5 orangnya sebagai cadangan. Dan ini setiap tahun harus diujikan kepada semua sekolah. Di Sumatera Selatan ada 2 sekolah yang tidak mengikuti asesmen nasional, dan ini dipertanyakan penyebabnya apa. Semua data itu ada di Direktorat SMA, jadi kita nggak main-main Bapak Ibu. Kemudian apa yang Ibu kerjakan tadi ya, PMM itu merupakan salah satu syarat supaya rapot pendidikan kita tidak rendah
Ya, jadi penilaian mengenai PMM itu juga akan masuk ke rapot pendidikan. Apakah rapot pendidikan kita rendah? Itu banyak sekali indikatornya yang dilihat. Kemudian untuk kalau asesmen nasional AKM ya, literasi numerasi itu untuk siswa. Ada lagi yang untuk kepala sekolah, guru. Ya, itu namanya survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini semua harus mengerjakan. Nah, di atas kemampuan literasi kita naik. Tanda panahnya ada ya Bapak Ibu. Nah, itu naik kita. Ya, literasi numerasi naik semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Oke. Terus kemudian untuk karakter pun naik. Karakter, kita menuju profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi yang harus dicapai. Mari kita sama-sama menyusun, menambahi program kerja yang sudah ada. Jadi ini akan kita masukkan ke dalam misi. Jadi ini menyangkut misi Bapak Ibu. Kalau visinya tetap hanya misinya yang harus kita tambahkan dengan menambahi dari rapot pendidikan yang nilainya rendah. Ini misi kita Bapak Ibu. Kira-kira yang nomor 1 itu masih mau kita cantumkan di situ atau tidak? Karena misi itu bisa ganti Bapak Ibu. Misi bisa ganti. Tapi visi itu 5 tahun sekali. Saya di sini baru 3 tahun, jadi belum bisa kita merubah visi. Ya, jadi misi yang kita lihat. Misi yang pertama menghayati besar kan, Mak? Plus. Ya, menghayati ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak serta mempertebal. Oh, 2022 tadi 2019 ya. Ya, kemarin yang bagian bawah yang dirubah Pak Iswan. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ini semua warga sekolah harus tahu loh ya, pegawai-pegawai juga harus tahu. Menghayati ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan sama. Itu masih atau enggak Bapak Ibu? Mau kita hilangkan? Masih ya? Jadi ini persetujuan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Masih ya? Karena kita masih terus untuk kurikulum merdeka. 3, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang disesuaikan dengan karakter, kondisi lingkungan, dan kebutuhan peserta didik. Oke, ya, masih. Kemudian 4, memfasilitasi peserta didik yang berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga tercapai mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Oke? Ya. 5, mengembangkan kegiatan literasi dan numerasi melalui program budaya gemar membaca dan menulis atau BUGEM. Library, podcast, pengembangan perpustakaan. Oke? Ngangguk tuh ngerti apa enggak? Oke ya? Oke. 6, mengoptimalkan pelaksanaan KBM yang efektif dan efisien dengan menerapkan sistem pembelajaran moving class, evaluasi dan program perbaikan atau pengayaan, klinik akademi dan KBM mandiri terbimbing, serta memberikan pelayanan khusus melalui program pengembangan potensi diri. Ini yang kita jalankan juga sekarang. 10, mengoptimalkan pelaksanaan 9K dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan sekolah. 7, habis kok.
7. Memobilisasi peserta didik untuk mengenali potensi dirinya dengan memberikan wadah dalam kegiatan ekstrakurikuler. Masih bisa dicantumkan di situ ya. Kemudian 8. Mengoptimalkan pembinaan terhadap peserta didik untuk menghadapi Olimpiade Sains Nasional, debat bahasa, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Bu Wit, ada yang mau diusulkan tidak mengenai OSN? OSN. Apa gimana? Klinik akademi masih kan? Bengkel? Coba Pak Riz, ini kan banyak yang baru nih. Baik Bu Wit, istilah PPD ini kan muncul waktu awal-awal Kurtilas ya. Awal Kurtilas. Sebenarnya namanya mungkin sekarang menyesuaikan Bu, tidak lagi PPD tapi tetap klinik akademis. Bentuknya itu kita KBM Malam layanan khusus. Jadi KBM layanan khusus jadi situ. KBM layanan khusus itu berbentuk KBM Plus dan KBM Malam. Klinik akademik itu diganti dengan program layanan KBM layanan khusus gitu. KBM layanan khusus itu tanda ininya Mas, dan program perbaikan pengayaan dannya itu dihilangkan di atas evaluasi. Kalau mau diganti evaluasi sekarang kan bentuknya kalimat itu lebih ke assessment ya. Ya, menyesuaikan dengan IKM. Assessment, kemudian program perbaikan pengayaan, kurungnya dibuang, netral dibuang, kemudian terus melaluinya dibuang. Nah, program kami layanan khusus buka kurung. Nah, itu kasih spasi Mas setelah buka kurung KBM Plus dan KBM Malam. Kurung buka, jangan buka. Titik, selesai sampai situ. Sertanya dibuang sampai ke bawah, dibuang. Nah, itu dibuang. Itu rapikan. Boleh nambahin yang tadi? Sudah itu tadi. Nomor 7, memobilisasi peserta didik untuk mengenali potensi dirinya dan memberikan wadah dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian 8, mengoptimalkan pembinaan. Nah, yang tadi ini, yo, siapa yang mau usul? Bu, itu apa untuk pembinaan Olimpiade mulai dari sekarang atau gimana Bu Wit? Ayo, kita panggil orang atau gimana gitu loh. Atau kita bekerja sama universitas mana? Walaupun secara online misalnya kita pelatihannya, cari kira-kira pelatihnya tuh yang seperti apa atau gimana gitu. Jadi kita mendampingin untuk menambah, atau misalnya sebulan sekali di akhir bulan ada sama guru lobby atau apa gitu loh. Jadi yang 3 minggunya kita sama guru yang ada di sini, atau gurunya yang disuruh untuk pelatihan kemana. Ayo, nanti kita ajukan. Iya,
minta pendapat Bu Win. Ya, Bu Win, kalau misalnya ada usul itu, misalnya sebulan kita mulailah dari sekarang gitu ya, buat program. Jadi akhir bulan kita cari siapa, dari dosen mana atau apa. Kan ini udah ada celah nih Sultan, bentuk soalnya seperti apa, bagaimana cara menjawabnya, prakteknya seperti apa. Ini kan udah ada celah nih kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa dapetin yang lain, nggak cuma kimia. Pengalaman saya dengan anak-anak, tapi itu di bidang kimia, nggak tahu kalau yang bidang masing-masing bidang yang lain. Pertama saya menelaah silabus dulu, kemudian lihat soal itu minimal 5 tahun ke belakang. Setahu saya sampai yang hingga Sultan kemarin itu paling sulit itu adalah melewati OSK, bukan OSP. OSK itu, kenapa OSK? Karena semua anak ngerti materi itu, semua anak dari sekolah lain punya kemampuan materi yang sama. Itu kenapa kalau yang saya kuatkan adalah materi di OSK. Biasanya OSK itu siswa sudah harus menguasai materi OSP yang biasanya gini, kalau di kimia ya, materi di OSP yang sudah keluar lebih dari 1 kali itu biasanya akan jadi soal OSK. Jadi siswa harus menguasai materi itu, sehingga biasanya kalau 5 tahun ke belakang maka 70% siswa sudah menguasai materi OSP 5 tahun ke belakang, karena dia akan menjadi materi OSK. Kalau pendapat saya gitu. Hingga sama kayak Sultan kemarin juga, akhirnya Sultan sudah mempersiapkan untuk yang ke internasional, karena materinya ya itulah gitu. Itu mungkin yang paling penting. Kemudian yang menurut saya yang paling penting mungkin kalau sekarang kan kami udah tua-tua, guru-guru yang lain masih muda, mungkin jangan, maksudnya gini, jangan beranggapan bahwa Mehmet bisa ngomong doang. Enggak, maksudnya ini saya, Pak Tiar, Pak Erhan waktu itu, Pak Kris, Pak Rusli dan lain-lain pada saat mereka masih ganteng-ganteng, masih muda. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan cuma satu, Bu. Fokus banget di Olimpiade. Makanya kalau sekarang, tapi efeknya jelek, Bu. Kalau sekarang banyak guru yang ngomong itu tuh waktu itu ada kejadian ini, saya nggak tahu. Karena saya benar-benar dengan anak Olimpiade, iya. Kalau di ruang guru kerjaan saya kerjain soal Olimpiade, belajar materi. Jadi agak ya gila-gilaan dengan materi. Paling itulah satu-satunya cara. Karena kalau kita dapat pelatihan keluar, kalau saya nggak tahu guru lain, tapi kalau saya kalau tutorial apalagi online saya ngantuk gitu. Kalau buka kamera saya panik gitu. Jadi lebih baik belajar sendiri, mungkin gitu ya Bu. Ya tiap orang tapi beda-beda. Tapi mungkin gini, untuk yang pembina-pembina OSN itu kan banyak sekali tuh predikat-predikat yang diperebutkan di sana. Tuh ya, ada best ini, pokoknya yang best lah ya. Itu jadi sebenarnya kesempatan kita untuk mendapatkan lebih dari satu itu insya Allah bisa gitu loh, kalau melihat dari gurunya dan anaknya. Gurunya hebat, anaknya pun hebat gitu. Jadi kita kumpulkan mungkin nanti ya pembina-pembina OSN, kita cari solusinya seperti apa. Jadi tidak hanya kimia yang mendapatkan penghargaan, tetapi untuk bidang yang lain pun akan bisa gitu loh ya. Oke, jadi nanti Pak Riz lagi, Pak Erhan nanti dicatat ya gimana ininya untuk solusi OSN ini. Oke, nomor 9, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam komunikasi antar warga sekolah secara intensif. Ini harus ya. Kemudian 10 oke. Ini
di bawah Bu Desi. Kemudian 11, memberdayakan seluruh potensi sekolah untuk mewujudkan keutamaan sekolah sehingga dapat bersaing secara global melalui penerapan manajemen partisipatif. Ini kira-kira gimana nih? Jelas nggak ini? Iya, Bu Amel. Yang nomor 8 tadi, 8. 8, ya. Itu kan ada OSN, ada debat, ada RS2M. Sebetulnya itu kan levelnya sama, setara di tingkat nasional, karena bidangnya beda. ya bidangnya beda. Yang nomor 8 itu kan ada yang kita bahas tadi kan OSN. Sebetulnya ada peluang yang baik juga, sebetulnya ada debat, ada RS2M. Sebetulnya kan levelnya sama juga itu Bu, tingkat nasional. Nah, perlu diketahui juga kan SMA 17 itu sudah pernah menjuarai tingkat nasional untuk debat nasional, juga untuk RS2M, baru-baru ini RS2M itu. Kemudian debat nasional itu sebetulnya kita ini kan ada juri nasional juga di sini, ada Pak Yuswan, ada Pak Arpani. Setahu saya dulu lomba debat itu bahasa Indonesia bahasa Inggris itu selalu SMA 17 yang mewakili provinsi ke nasional. Bahkan waktu terakhir tahun berapa itu saya sempat waktu di Bengkulu kemarin itu sempat nanya-nanya dengan yang pemenangnya terus yang selama ini memegang predikat nasional itu SMA 5 Surabaya. Jadi waktu tanya ternyata mereka itu pembinaannya sampai 6 bulan katanya. Jadi 6 bulan pembinaannya itu. Jadi waktu itu pernah ada ide di sekolah kita bikin pembinaan itu yang seperti itu juga ya pembinaan. Tapi sayangnya waktu itu terkendala pandemi, stop, kemudian stop semua kegiatan. Nah jadi saran saya selain OSN, kalau OSN ya saya sangat percaya dengan Pemwid dan timnya itu untuk Olimpiade memang dari dulu seperti itu Bu, intensif. Nah kemudian yang RS2M itu yang kemarin emas Kria kalau tidak salah kita, ya 2 kali berturut-turut Bu. Jadi alangkah baiknya untuk menambah ada peluang lain loh sebetulnya selain OSN. Ini harus dilanjutkan yang OSN, yang 2 ini juga coba dihidupkan kembali. Itu saja, terima kasih. Oke ya, terima kasih Bu Amel. Itu nanti kita tambahkan. Kita jadwalkan itu nanti. Saya nambah aja dari omongan Bu Amel. Selain itu kan juga ada kegiatan-kegiatan anak-anak yang sifatnya juga provinsi, nasional, yang di luar dari macam itu ya, program itu. Karena kan belum lama ini juga jadi Sky kemarin juara medali perak untuk bridge. Itu kan lumayan juga gengsinya, karena apa? Skalanya juga skala nasional ada saya. Apa? Iya, itu peluang-peluang yang seperti itu kenapa nggak kita wadahi juga yang memang sebenarnya menaikkan gengsi kita. Contohnya mungkin juga kita bisa membaca potensi anak kita kan kita pintar. Kenapa nggak catur juga kita kejar? Karena remaja, anak-anak SMA ini kalau disuruh main catur mereka enak, dan artian santai, bicaranya santai, nggak terlanjur ketemu secara fisik, dan dimanapun tempatnya mereka bisa main secara online atau gimana. Dan Sumsel kayak kurang ada hal-hal yang seperti itu. Jadi potensi kemampuan anak untuk mengharumkan nama itu jangan dilihat hanya dari itu aja gitu. Oke, terima kasih Pak Ayub. Kayaknya greget ya, greget dengan prestasi-prestasi. Pengennya muncul lebih banyak lagi. Bagus itu. Keren kalau kayak gitu kan, dari kayak gini kan keinginan-keinginan Bapak Ibu guru bisa kita realisasikan. Nanti minta tolong Pak Erhan untuk membuat kira-kira programnya, kemudian jadwalnya. Jadi kita tidak lanjuti. Ya Pak Batiar, siap Pak Batiar, siap ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau usul?
Parpol ini apa kira-kira? Mau dimunculkan dari Cambridge? Melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan budaya lokal dan kewirausahaan. Ini mantep ya, tetap ya. Kemudian nomor 13, membudayakan sekolah bersih dan sehat melalui pengelolaan lingkungan yang baik dan kontinu untuk menuju sekolah sehat nasional. Sekolah sehat sekarang nggak ada lagi, mana Bu Eva Yena? Sekolah sehat itu nggak ada lagi, tetapi di situ digantikan dengan UKS ya, UKS sehat. Diganti mat itu, nggak ada lagi sekolah sehat. Ramah anak, sekolah ramah anak. Sudah ini nggak? Sudah verifikasi belum ramah anak? Tapi kita masukin nggak apa-apa itu. Dan sekolah ramah anak. Oh salah, dan continue untuk menuju UKS sehat, stop. Mewujudkan sekolah ramah anak. Program UKS, harusnya program UKS. Ya ramah anak baru mat, turunin. Mewujudkan sekolah ramah anak. Ramah anak di dalamnya itu kan ada perundungan juga, tidak ada lagi perundungan atau bullying. Ya, sementara itu dulu mewujudkan sekolah ramah anak. Terus 15, memberikan layanan prima pada bidang kurikulum kesiswaan sarana. Iya, itu layanan. Mewujudkan perpustakaan terbaik nasional, Bu Indah. Konsisten dalam menerapkan 3 kurikulum. Kurikulum itu dimasukkan atau tidak Bapak Ibu? Hah? 19. Kurikulum 13 kita masih kelas 12. Yang kelas 11 sama kelas 10 itu kurikulum merdeka. Ya. Masih ya? Masih atau mau dilangin? Masih. 20, mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi abad 21. Ya. Gurunya sekarang. Menerapkan ya. Oke. Di ini mah dipindah. Kan sekarang sedang memang 13 dulu. Iya, maksudnya 13 kurikulum merdeka, kurikulum juga. Oh iya. Tapi kan sisa ke depannya. Di ujung. Udah, nah sekarang untuk gurunya apa yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Khusus untuk guru. Apa coba? Usul-usul yang guru. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik melalui apa? Kalau S2 berarti bayar. Siapa yang mau S2? Melalui
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada lagi apa? Ada lagi nambahin Bapak Ibu? Ya. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru ya, guru dan tenaga pendidikan. Kayaknya pesannya kita masih jauh di bawah. Meningkatkan. Iya, masih rendah. Nggak punya apa-apa. Ya, maksudnya kita Ya. masih rendah gitu pesannya. Ya. Mengembangkan. Apa jadinya? ini sudah dari guru bahasa Indonesia. Apa? Meningkatkan standar. Ukur berarti harus berdasarkan ukuran ya. Iya. Meningkatkan standar. Yang lain? Halo. Ini Bu, meningkatkan bukan berarti bahwa berdasarkan data kan kita tidak semua ya. Kalau Ibu berpikir bahwa pendidikan guru-guru kita sudah tinggi, oke. Tapi apakah semua sudah tinggi? Itu kualifikasi ya. Kalau kompetensi itu kan kemampuan. Kita kan tidak pernah berhenti pelatihan dan seterusnya. Itu maksudnya tuh. Meningkatkan itu bukan berarti rendah. Rumah itu ditingkatkan, bukan berarti rumah itu satu lantai, bisa sudah 2 lantai, sudah 3 lantai. Itu dari bahasa. Ya, meningkatkan itu bukan berarti rendah. Meningkatkan jenjang. Ya. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Ada? Kalau misalnya tidak ada, jadi ini program kerja yang mau kita laksanakan untuk mencapai visi tadi. Ini loh, semua harus tahu ya misinya apa. Tolong ini nanti dicamkan. Kita komitmen melaksanakan visi dan misi SMA Negeri 17 Palembang. Humas nanti Bu Ratna tolong dicatat ya. Dibuat apa itu tanda tangan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan visi dan misi ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi dari program kerja ini, dari program kerja yang sudah kita buat ini, itu akan terbagi menjadi 2 pendanaannya. Itu bisa didanai oleh BOS, komite atau PSG, tetapi juga tidak memakai dana dari sumber ketiga dana ini tadi. Jadi kita akan menjalin kemitraan kalau tidak pakai dana. Nah, Bapak Ibu guru di sini yang mengajar siswanya, yang mengajar proyek, kalau bisa ada lembaga yang diajak untuk bermitra. Jadi buatlah rancangannya, buat proposalnya. Kira-kira Bapak Ibu mau ngajak kerjasama dengan siapa? Misalnya kimia, Kepusri ya, mau mengajukan bagaimana cara untuk membuat pupuk NPK atau pupuk kimia, ya bisa mengajukan proposal, kita masukkan ke humasnya, anak-anak bisa berkunjung ke sana. Itu loh. Kalau untuk kimia, misalnya biologi juga, bagaimana cara mengelola pupuk NPK. Kalau kimia kan bahan-bahannya apa saja. Kalau biologi, bagaimana proses terjadinya pupuk yang tidak menggunakan bahan kimia.
Nah itu seperti itu Pak Rusli ini, nah misalnya ya yang mengajar biologi atau yang mengajar ekonomi mau berkunjung ke bank mana atau ke BPKAD atau kemana pokoknya yang berhubungan dengan dana atau ke OJK boleh mengajukan proposal. Jadi pembelajaran kita itu tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah ya. Jadi boleh Bapak Ibu mengajukan proposal, mengajukan anggaran untuk melaksanakan program yang tidak hanya dilaksanakan di sekolah. Jadi kita sama-sama ayo bangkitkan semangat anak-anak untuk belajar, bergerak dan bermakna, dan ini juga akan didampingi juga oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Sukses untuk semuanya ya. Salam sehat tanpa obat. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali ke rumah masing-masing, jangan kemana-mana. Baiklah, demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Prawiastuti Kusumastiwi, MM. Selanjutnya kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah.